Anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran muatan Bahasa Indonesia dengan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan semangat di hari ini. Selamat mengikutinya. Tujuan pembelajaran: menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita secara lisan dan tulisan, memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca, menilai pesan moral suatu cerita. Pendapat atau opini adalah perkiraan, pikiran, atau tanggapan tentang suatu hal seperti pendapat yang bersifat subjektif, artinya pendapat orang tentang hal sama dapat berbeda-beda. Perbedaan pendapat tersebut bergantung pada sudut pandang dan latar belakang orang yang memberikan pendapat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah menyampaikan pendapat menggunakan bahasa yang santun, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, mengungkapkan pendapat dengan disertai alasan yang masuk akal, menyampaikan pendapat sesuai dengan topik yang dibicarakan, menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. Menemukan pesan moral dalam teks sebagai berikut. Pesan moral selalu baik, dapat dilihat pada akhir cerita, dapat dilihat dari sifat tokoh utama, dan terkadang penulis tidak menyatakan secara langsung pesan moral yang ingin disampaikan. Kita perlu menarik kesimpulan sendiri tentang nilai moral apa yang hendak disampaikan berdasarkan isi teks. Memberikan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang di rumah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru memberikan tugas pada buku MBP halaman 65, bagian A, nomor 1 sampai 20. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Anak-anak yang di rumah, kita lanjut dengan muatan IPS dengan tema 4 dan subtema 2. Tujuan pembelajaran: membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi dan menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. 3 jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. 1. Produksi, artinya kegiatan menghasilkan barang. 2. Distribusi, artinya kegiatan menyalurkan barang. 3. Konsumsi, artinya kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, pekerjaan yang menghasilkan barang: petani, nelayan, peternak, dan pembuat makanan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa: dokter, guru, polisi, petugas kebersihan, dan sopir.
2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Pedagang besar seperti grosir yang membeli barang dengan jumlah besar, contoh grosir, eksportir, dan importir. Lanjut dengan penjelasan yang tadi. Pedagang kecil atau retail adalah distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu. Contoh, pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, kios, dan minimarket. Kalau perantara adalah distributor yang mempertemukan penjual dan pembeli. Contoh, agen, komisioner, dan maklar. 3. Konsumen. Konsumen adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu barang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Konsumsi disebut juga konsumen. Contoh, makan dan minum, menggunakan pakaian, dan menggunakan telepon. Anak-anakku yang di rumah, berakhirlah pembelajaran IPS pada hari ini. Ibu guru akan memberikan tugas pada buku MBP halaman 92, bagian A nomor 1 sampai 20. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dan Ibu guru ucapkan terima kasih.